Free West Papua, one people, one soul. Free West Papua, all people belong God. Free West Papua, one chalk belong you me. Izinkan saya membacakan hasil resolusi Kongres ke-1 United Liberation Movement for West Papua. Mohon maaf agak panjang, jadi jangan marah. United Liberation Movement for West Papua. Perjuangan bangsa Papua untuk hidup bebas, merdeka, berdaulat, damai, dan harmonis di atas tanah leluhurnya adalah hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, maka perjuangan untuk bebas, untuk kebebasan, kemerdekaan, kedaulatan, kedamaian, dan keharmonisan hidup di tanah Papua yang secara politik dimulai sejak berdirinya organisasi Papua Merdeka merupakan wujud upaya bangsa Papua dalam mempertahankan jati diri, martabat, dan kedaulatan, menentang segala bentuk penjajahan kolonialisme Indonesia dan imperialisme global. Setelah hidup dalam penjajahan begitu lama, menderita tanpa jaminan keselamatan hidup di tangan penjajah, tanpa keadilan disertai perlakuan tidak manusiawi dan merusak keharmonisan hidup di antara segenap komunitas makhluk dengan mengorbankan harta benda, harga diri, martabat, dan jati diri di tangan penjajah. Sebagai dampak penjajahan dan resiko perjuangan, maka sejarah telah mengantarkan bangsa Papua ke pintu gerbang kemerdekaannya melalui Kongres ke-1 United Liberation Movement for West Papua. Maka atas nama moyang bangsa Papua, atas nama segenap komunitas makhluk, atas nama tulang belulang, dan atas nama anak cucu yang akan datang, dengan memanjatkan syukur kepada kehadapan Yahweh Elohim, Raja Alam Semesta, rakyat bangsa Papua telah sukseskan penyelenggaraan Kongres pertama United Liberation Movement for Papua dengan beberapa resolusi dan juga rekomendasi. 1. Rakyat bangsa Papua, pemilik hak kesulungan, penjaga tanah dan perjuangan kemerdekaan West Papua, dengan kesadaran penuh, semangat tinggi, sehat jasmani dan rohani, telah menggelar Kongres pertama United Liberation Movement for West Papua tanggal 20 sampai 23 November 2023 di Tanah Tabi, Numbai, West Papua, dan dihadiri oleh kurang lebih 5.000-an peserta dari masing-masing 7 wilayah West Papua. 2. Dengan pertolongan, bimbingan, dan hikmat Tuhan Yahweh Elohim, maka Kongres pertama United Liberation Movement for West Papua telah mengeluarkan komunike sebagai berikut. Poin 21, amandemen Undang-Undang Dasar Sementara United Liberation Movement for West Papua. Berikut amandemen Undang-Undang Eksekutif Council. Yang berikut Undang-Undang Legislative Council, Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan, struktur pemerintah sementara United Liberation Movement for West Papua selama 5 tahun terhitung sejak tahun penetapan, yaitu Honorable Benny Wenda sebagai Presiden Pemerintah Sementara WLP, Ref
Edison Waromi, Sarjana Hukum sebagai Perdana Menteri Pemerintah sementara. Bagian kedua, Kongres United Liberation Movement Forum Papua yang ke-1 membatalkan: 1. Semua dasar hukum ULMP yang berlaku sebelum Kongres pertama United Liberation Movement Forum Papua terlaksana dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku sejak Kongres memutuskan dan menetapkan dasar hukum yang sah. Bagian berikut, pengangkatan struktur ULMP pada KTT ULMP 2023 di Fort Vila, Vanuatu dibatalkan dan dinyatakan gugur demi hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Sementara United Liberation Movement Forum Papua tahun 2020 Bab 2 Pasal 5 Ayat 1 sampai 12 tentang pelaksanaan Kongres sebagai forum tertinggi, Bab 7 Pasal 10 tentang pembentukan Legislative Council, Bab 8 Pasal 11 tentang pembentukan Executive Council, Bab 9 Pasal 12 tentang pembentukan Judicative Council. Bagian berikut, Kongres mempertegas kembali: pertama, penegakan konstitusi dengan telah membentuk Badan Kongres yang terdiri dari Legislative Council dan Senat. Badan Kongres Yang berikut, paket diplomasi pemerintah sementara United Liberation Movement Forum Papua dan visi negara Green State, pengumuman kabinet 12 kabinet pemerintah sementara, pengangkatan 7 kepala wilayah di 7 wilayah adat, dan West Papua Army dalam kurun TPNPB, TRWP, TNP sebagai pertahanan dan keamanan. Kongres telah mengembalikannya kembali. Yang berikut, Kongres membentuk Badan Ad Hoc terdiri dari Dewan Penasehat Agung, Badan Konstituante, Badan Pertahanan dan Keamanan. Yang berikut, Kongres mengakui: 1. Negara Federal Republik Papua Barat, West Papua National Coalition for Liberation, Parlemen Nasional West Papua sebagai pilar pendiri dan deklarator ULMP yang sah. Poin berikut, Kongres mengakui Aliansi Mahasiswa Papua sebagai organisasi kemahasiswaan untuk membangun solidaritas di setiap kota studi di Indonesia menuju hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Poin berikut, Kongres mengakui agenda mogok sipil yang didorong oleh Komite Nasional Papua Barat sebagai agenda strategi menuju hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua, sehingga menghimbau kepada seluruh rakyat West Papua melakukan konsolidasi bersama. Yang berikut, Kongres meminta kepada pemimpin-pemimpin negara anggota MSG, anggota PIF, dan ICP untuk segera mendesak Komisi Tinggi Dewan HAM PBB berkunjung ke West Papua dalam rangka investigasi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kolonial Indonesia. Yang berikut, Kongres meminta kepada pemimpin-pemimpin negara anggota MSG memberikan jaminan hukum dengan menjadikan West Papua sebagai anggota penuh MSG sebagai langkah maju menyelesaikan konflik politik maupun bersenjata yang berkepanjangan sesuai mekanisme internasional. Yang berikut, Kongres meminta kepada International Parliamentarian for West Papua
dan International Lawyer for West Papua untuk segera mengambil langkah-langkah hukum dan politik dalam rangka tinjau kembali hasil pelaksanaan PPRA 1969 yang catat hukum internasional Irian Jaya Barat yang hari ini disebut Papua oleh kolonial Republik Indonesia. Poin berikut, Kongres menolak satu keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia di wilayah kedaulatan bangsa Papua dan semua bentuk kebijakan atas nama tanah air West Papua. Dua, menyelesaikan status politik Papua melalui jurisdiksi hukum internasional dan menolak dialog Jakarta Papua dan Jeddah kemanusiaan. Port Numbai West Papua 23 November 2023, Legislative Council Pemerintah Sementara, Bukhtar Tabuni, Ketua Kongres.